Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Bu. Kami mahasiswa semester 1 yang ingin memenuhi tugas mata kuliah komprehensif dan kritis. Saya izin memperkenalkan diri ya Bu. Saya Alifa Juwan dari PBSI kelas kelas kecil N dengan dosen pengampu Bu Hanti disertai 3 rekan saya. Saya Sylvia Sari Widya. Saya Lulu Anjani Kostiasari. Saya Kali Bersyataplah. Di sini kami akan mewawancarai dengan Ibu siapa? Oke, perkenalkan dulu ya. Nama saya Ibu Venta Pangestika Halimuntias. Kalian bisa memanggil saya Venta. Kalian juga tahu saya merupakan dosen di Departemen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saat ini adalah tahun kedua hampir ketiga saya menjadi dosen di sini. Artinya saya adalah dosen baru yang sebetulnya saya belum pantas untuk menerima penghargaan dari Mbak Mas semuanya untuk mewawancarai saya, tapi ya monggo nanti semoga bermanfaat. Terima kasih ya Bu atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk kita tempat ini. Jadi saya sudah pernah bercerita ya ketika di kelas, kalau saya itu dari awal lulus sarjana itu bukan seorang pendidik atau bukan seorang guru. Jadi dulu awal-awal sekali saya menjadi seorang dosen itu tidak serta-merta saya ingin menjadi dosen atau seorang pendidik. Jadi saya itu selalu ngobrol dengan orang tua saya bahwa ibu, saya sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk mengajar. Nah, saat itu ibu saya memberikan kepercayaan kepada saya, ya sudah, tidak apa-apa tidak mengajar, dan saya diterima bekerja di pemerintah daerah. Awalnya saya magang dulu di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai protokolnya Pak Ganjar selama 1 tahun ya. Kemudian saya juga membantu di bidang jurnalistik di RRI Yogyakarta. Saya sebagai wartawan juga. Kemudian setelah 1 tahun menjadi wartawan, saya baru ke pemerintah daerah Kabupaten Klaten selama hampir 6-7 tahun sebelum saya menjadi dosen. Jadi artinya proses saya menjadi seorang pendidik itu bukan berawal dari seorang guru, atau proses saya menjadi dosen bukan berawal dari seorang guru atau guru les non pendidikan formal ya. Jadi alami saya itu bekerja di birokrasi pemerintahan. Jadi mungkin untuk menjadi seorang pendidik belum terlalu memadai tentunya. Tapi ketika saya diberikan pilihan bersama ibu saya, orang tua saya, waktu itu kan Mbak Venta mau meneruskan S2 atau meneruskan PPG. Jadi kan saya kan lulusannya Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia di UNY juga. Jadinya sayang kalau tidak meneruskan di pendidikan. Kemudian saya memilih untuk meneruskan S2 sambil kerja. Ketika saya sudah lulus, saya kan harus menentukan pilihan saya ya, akan menjadi dosenkah atau menjadi seorang peneliti saja atau menjadi seorang pekerja yang di luar dunia pendidikan. Jadi saya memilih untuk menjadi dosen itu, dan pendaftaran dosen itu saya memilih atau memutuskan mendaftar di akhir-akhir periode pendaftaran. Jadi ibu saya itu ketika meminta saya untuk mendaftar, gini, Mbak, kalau daftar insya Allah yang periode ini akan diterima, dan insya Allah diterima. Dan banyak anak-anak, dulu kan saya di Pemda itu punya anak-anak magang. Jadi anak-anak magang di berbagai universitas di Semarang, di Solo, kemudian di UNY juga banyak, tapi itu jurusan dari ilmu komunikasi ya banyaknya.
meminta saya, Bu Venta cocok jadi pendidik gitu, katanya mengayomi ya. Tapi semangat itu bermanfaat, berguna buat saya untuk oh ya sudah saya coba untuk menjadi dosen dan akhirnya diterima di sini dan mengajar kalian. Dan mulai saat ini fokus saya ya memberikan pendidikan atau ilmu pengetahuan kepada kalian tentunya. Selain itu kan juga amal jariah juga kalau sebagai dosen, jadi kan mulia sekali. Barangkali besok kalian juga bisa menjadi patokan dari cerita saya tadi. Jadi mungkin di awal kalian akan mengira bahwa jadi pendidik atau jadi guru itu sangat tidak mudah, tapi besok akan sesuai dengan berjalannya waktu pasti kalian punya inspirasi atau hal yang bikin kalian semangat. Oh begini ya jadi pendidik, begini ya jadi dosen. Apalagi ketemu kalian, pasti setiap orang kan punya gelora semangat yang berbeda-beda. Dan saya pribadi ketika saya bertemu dengan kalian yang muda-muda, yang semangat-semangat ini, saya juga semangat untuk mengajar. Jadi menaikkan mood atau semangat saya sebagai yang umur hampir 30-an bisa meningkatkan mood kalau ketemu dengan kalian-kalian ini. Ceritanya cukup menginspiratif ya Bu untuk alasan profesi sebagai pendidik gitu. Ya, kalau menginspirasi saya kira setiap orang, setiap dosen di sini di WBSI pasti punya cerita inspiratifnya sendiri-sendiri ya. Tapi kan mungkin di sisi saya itu dari awal bukan seorang pendidik dan akhirnya menjadi pendidik, yaitu sebagai dosen. Saya sendiri juga merasa kaget. Saya dulu tidak berminat untuk menjadi pendidik, tapi akhirnya pada berkata lain saya menjadi seorang dosen. Jadi kalau menurut Mas Mbak semuanya ini saya menginspirasi cara memahami materi itu dalam hal mahasiswa memahami materinya dan dapat mengevaluasinya dengan baik. Kalau mata kuliah awalnya misalnya pengantar ilmu bahasa itu kan hanya pengantar ya, tapi untuk mata kuliah lanjutan misalnya analisis wacana, kemudian sosiopragmatik atau mata kuliah bahasa yang lebih tinggi dan lebih konkret, itu biasanya saya menghimbau mahasiswa untuk menganalisis penelitian terdahulu atau artikel-artikel terdahulu. Jadi ketika kalian membaca, kalian bisa menganalisis artikelnya seperti apa, kemudian hasil penelitian dan pembahasannya seperti apa, kemudian direfleksikan kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Jadi kalian tidak hanya menerima materi, tapi juga menerima oh begini ya, studi sosiolinguistik, studi pragmatik, studi wacana itu seperti ini. Kemudian saya juga memberikan umpan balik atau sejenis pengetahuan awal kalian. Misalnya kalau wacana ya, itu kan yang dapat dianalisis ada beberapa. Nah itu misalnya kalian pernah lihat tulisan-tulisan di belakang truk. Nah itu kan seru-seru ya. Misalnya kelingan rasanya tapi orang kelingan rupane, itu kan seru-seru ya. Itu kan bisa menimbulkan perspektif yang berbeda-beda setiap mahasiswa. Nah itu cara saya untuk memunculkan ide, kemudian mahasiswa bisa lebih memahami gitu ya, jadi lebih real, lebih nyata. Menyesuaikan teknologi pembelajaran berdasarkan pada perubahan zaman masa kini. Tadi sudah saya jelaskan, kita harus menyesuaikan generasinya juga. Kalian generasi yang paling baru, yang paling smart menurut saya ya, karena kalian kritis, tidak dimunculkan kritisnya, kalian juga kritis sebetulnya.
pintar-pintar saja pendidiknya atau dosennya untuk memberikan umpan. Jadi kalian sebetulnya sudah kritis ya. Kemudian metodenya itu gampang saja. Tapi tidak hanya ceramah, asal tidak hanya ceramah ya. Kita punya strategi media, mungkin pakai video, mungkin pakai aplikasi tes itu juga digunakan. Kemudian game juga banyak digunakannya, jadi tidak akan rusak. Apalagi kan sekarang teknologinya sudah pakai AI. Gini, prinsipnya saya itu tidak membatasi mahasiswa untuk memakai AI untuk memunculkan ide. Akan tetapi saya berkali-kali menyampaikan bahwa AI itu tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya tepat. Jadi harus disertai dengan jurnal-jurnal biasanya. Kalau saya harus disertai atau dilampirkan dengan jurnal yang terbaru. Yang terbaru itu artinya apa? Jadi yang terbaru itu adalah 5 sampai 7 tahun ya dari sekarang. 7 tahun mungkin misal pada studi-studi tertentu terlalu lama, pasti kalian bisa memilih juga jurnal-jurnal yang 2 sampai 4 tahun dari tahun ini. Nah, itu bisa menghindari dari penggunaan AI itu. Jadi plagiarismenya bisa dihindari. Oke, cara membentuk karakter mahasiswa. Jadi di dalam pendidikan itu harus memunculkan karakter positif ya. Jadi kita kan punya proyek kelompok ya, proyek kelompok. Nah, setiap mahasiswa itu pasti punya tanggung jawabnya masing-masing, ya kan? Nah, itu pastinya akan membentuk karakter tanggung jawab masing-masing mahasiswa, ya. Dan ketika ada mahasiswa yang kurang aktif, biasanya tidak salah, saya tidak menyalahkan ketika ada ketua kelompok atau anggota kelompoknya yang bilang, Bu, mahasiswa A, Bu, mahasiswa B tidak pernah mengerjakan. Itu tidak apa-apa, nanti saya akan memberikan beda gitu ya, beda. Misalnya dalam segi penilaian saya juga beda gitu tentunya. Dan setiap walaupun ada tugas kelompok yang nanti akan dikumpulkan di akhir setiap pertemuan, saya akan memberikan waktu untuk konsultasi. Jadi nanti kelihatan siapa yang nggak mengerjakan, siapa yang mengerjakan, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Ketika ada satu kelompok yang itu misalnya, Bu, kelompok ini problemnya ini, masalahnya ini, cara mengerjakannya bingung begitu, berarti mahasiswa tersebut aktif. Mahasiswa tersebut memiliki karakter yang positif tentunya ya di dalam kelompok itu, kolaboratif ya, itu kolaboratif. Nah, berarti mahasiswa yang cuman diam saja itu kan, dan saya tanya tidak bisa menjawab, artinya dalam kontribusi kelompok itu dia tidak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, karakternya biasanya saya dapat di situ positifnya. Jadi saya membuat tugas kolaboratif, intinya ya untuk itu membentuk karakter yang positif juga. Kemudian karakter yang positif itu tidak hanya didapat di kelas, tapi di luar kelas. Saya mewanti-wanti apa ya, memberikan info pada kalian. Enggak Mas, kalau ketemu saya di jalan, saya tetap disapa ya. Misalnya walaupun saya lagi di pasar atau di mana, tetap disapa. Barangkali nanti bisa saya traktir mungkin. Itu kan positifnya itu. Jadi positifnya ketika kalian sudah terbiasa untuk menyapa dosen kalian, menyapa orang lain yang lebih tua mungkin, atau menyapa sesama teman, kalian bisa mempunyai kebiasaan positif atau karakter positif untuk menghargai dan menghormati orang lain. Saya sebetulnya tidak perlu misalnya harus dihormati, bertemu, cium tangan gitu, enggak. Jadi
Bu Venta gitu, apa Bu, atau kalau di rumah Mbak juga enggak apa-apa karena saya kan masih muda. Jadi dipanggil Mbak juga enggak apa-apa. Kalau kalian di Klaten jalan-jalan hubungi saya aja juga enggak apa-apa. Itu juga dalam bentuk positifnya atau karakter positifnya ketika misalnya kalian ada di suatu daerah dan dosen kalian udah lulus dan dosen kalian yang dulu waktu sarjana itu ada di daerah tersebut. Nah, kalian harus menghubungi, itu termasuk karakter positif juga gitu. Jadi di sini tidak hanya karakter yang ada di kelas tapi juga karakter secara keseluruhan. Jadi kan kita tugasnya bukan hanya membentuk karakter di kelas. Mungkin di kelas itu sebagai formalitas kalian, oh ini dosenku, aku harus menghormati ini, harus menghargai, harus terlihat memperhatikan biar nilainya bagus. Bukan sebatas itu saja. Jadi saya pengennya kalian itu bisa mendapatkan pelajaran ilmu, bukan hanya ilmu di dalam kelas ya kan, tapi juga ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Yang praktiknya saya sama Mas Mbak ini yang melaksanakan sendiri dan itu akan menjadi kebiasaan. Saya kira cukup Bu. Maaf apabila ada pertanyaan atau kita berdepan salah kata atau penafsiran terhadap Ibu. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau diwawancara Ibu. Semoga tugas kami mendapatkan nilai yang memuaskan ya Bu. Amin. Nanti dapat nilai A. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.